Hai guys, ini guys, di Jerman lagi musim hujan, musim petir juga. Tuh lihat ya guys, ini buat disengaja ngambilnya gini. Oh panas ini guys, tuh anginnya sampai kayak gitu. Ini hujannya udah masuk nih, serem guys. Jadi tak kasih tahu guys, tuh pohonnya sampai kayak gitu. Tuh, denger ya guys. Serem guys, serem. Mau dibalik ya. Ini panas guys. Saya tak balik guys. Hujannya sampai sini capek. Aduh. Ini sepatuku mau tak hujan-hujanin biar bersih. Tuh, sampai kayak gitu dulu dan terus inilah hujan di sini guys. Sampai kayak gitu tuh anginnya guys. Hujan gede. Untungnya mau tak tutup guys tuh. Ah, ini dari dalam. Tuh, sampai kayak gitu guys. Karena udah dikasih tahu guys, ini di Jerman nih lagi ompak-ompakan hujan angin. Wah, aku tutup aja. Angin guys, angin. Tuh, lihat dari jendela aku ya guys. Ini dari sini aja nih, tuh. Aduh. Hujan gede. Kalau dari jendela atas guys, ini sofa ya. Sofa buat aku layak-layak. Tuh, hujan gede guys. Pokoknya hujan itu lagi guys, namanya hujan petir. Jadi hujan campur petir. Tuh, hujannya gede. Tuh, hujan gede. Aduh, mbak udah kepanasan sampai pakai you can see ya guys. Ya gimana guys, panas ya. Tuh. Begitu guys. Jadi di Jerman lagi bukan musim sih sebenarnya, musim semi. Makanya ini Mbak Di suaranya juga agak sedikit bindeng karena Mbak Di tuh ya itu tadi musim hujan, tapi Mbak D ini loh musim hujan tapi panas gitu kan. Lah Mbak D itu minum air es guys, jadi ya udah langsung pilek. Mbak D ngalang-ngalahin anak kecil guys. Oh, ada petir guys. Aduh, serem. Semua udah duduk sini aja. Aduh, denger tuh guys. Aduh, petir. Ini Mbak Dia juga baru pulang kerja guys. Biasanya guys, kalau pulang kerja tuh yang di belakang ngabaikan ya guys. Biasanya guys, kalau kemarin itu Mbak Dia malah nyetir guys. Jadi hujan petir begini guys, aku di jalan tol yang kecepatan cuma bisa kita tempuh 20 km per jam ya. Lebih cepat nggak bisa guys, karena airnya tuh langsung banjir. Mau dipindah sini. Hujannya serem.
Jadi tugas jendelanya. Begitulah guys. Mbok De ini mau ngevlog serius sebenarnya. Karena Mbok De mau cerita. Was machst du mit deinen Schuhen da? Ja, ich will waschen lassen. Hä? Wieder weg. Ja, warum? Ah, ein Polizist hat Uniform, ist auch weg. Er muss ja nehmen. Ja, nee, da, die hängt vom Geländer, die ist weg und dann abfahren. Ach so, okay. Wis, ganti guys. Begini guys. Jadi boleh mau cerita yang lain guys, gitu loh. Ini mah tambahan, jadi hujan petir di Jerman. Sebenarnya boleh mau cerita sesuatu. Boleh seringkali sudah bilang ya guys, kalau Mbok De ini orang nggak sekolah cuma kelas 2 SD, yang penting Mbok De bisa membaca dan bisa menulis. Yang paling menyedihkan itu guys, bahkan Mbok De dihina, katanya udah nggak sekolah, jadi nggak usah macem-macem katanya. Jadi bukan katanya guys, mereka itu nulis gitu loh, nulis di satu media sosial, yaitu kenapa Mbok De bilang seperti itu, karena kira-kira itu untuk Mbok De, dan ada sedikit tanda bahwa itu untuk Mbok De gitu loh ya. Dihina katanya, udah kalau nggak sekolah itu nggak usah macem-macem, sok-sokan nge-YouTube katanya. Aduh, padahal nge-YouTube tuh YouTube sendiri aja nggak rewel gitu ya guys, tapi manusianya sendiri nih guys yang suka, aduh Mbok De mau duduk yang enak guys, ini kakinya pegel, tadi pulang nguli guys, jadi Mbok De itu pegel. Jadi semua sudah tahu, Mbok De kan sudah buka semuanya kehidupan Mbok De, bahwa Mbok De ini nggak sekolah. Memang benar Mbok De nggak sekolah, jadi nggak perlu di etrek-etrek terus gitu loh guys. Mbok De memang nggak sekolah, dan Mbok De apa ya, seringkali Mbok De membuat cerita ini, bahkan cerita itu bersambung guys ya. Jadi bukan Mbok De itu merahasiakan gitu kan. Mbok De di sini terus terang gitu ya, bahwa Mbok De itu seperti ini, hidupnya memang seperti ini. Tapi kan seringkali Mbok De bilang bahwa orang yang tidak sekolah bukan berarti orang yang terakhir gitu kan. Karena nasib itu kita nggak tahu guys ya. Orang nggak sekolah tapi nasibnya bagus, banyak sekali gitu kan. Orang yang sekolah nasibnya sial, banyak gitu ya. Jadi semuanya itu tidak ada jaminan bahwa yang sekolah itu memang lebih baik daripada yang nggak sekolah gitu ya. Ini Mbok De ngomong secara sifat ya guys ya. Tapi Raisa baby? Ja, hallo? Hallo? Ada bel guys. Hallo? Hallo? Yang dan lassen wenn nicht. Nee, hier ist Bauer. Hier ist Bauer, unten ist Palos. Lagi ada Halo? salah ini. Mbok De harus diem karena yang dan lassen. Wer ist es? Paket. Ja, lassen einfach. Weiß ja nicht wie wenn. Willst du runter? Hä? Oke. Ada bel guys. Nah, jadi begitu guys ceritanya ya. Mbok De ini nggak pernah maksudnya setiap manusia hidup seperti apa yang mereka mau gitu ya. Dan Mbok De pun tidak mau usil, karena setiap kita itu bisa hidup apa yang kita mau gitu kan. Setiap kita berhak gitu kan.
Tadi maksudnya Mbak Di gini mau ngomong. Secara sifat, jangan dikira orang yang nggak sekolah terus sifatnya jelek, lebih jelek daripada orang yang sekolah gitu ya. Enggak lah guys, karena sifat manusia itu sama, sekolah nggak sekolah, kalau mau jahat-jahat aja gitu kan. Nah oke guys, bukan berarti Mbak De itu minta dihargai atau gimana, enggak juga guys gitu ya. Karena Mbak De pun hidup sendiri, Mbak De tidak menyusahkan orang lain gitu kan. Cuma Mbak De ini kadang-kadang sangat sedih dan apa ya, menyakitkan sekali kadang-kadang tuh pada sembrono gitu ya. Gimana ya guys, mereka nulis di suatu media sosial dan orang tersebut yang Mbak De kenal gitu ya. Jadi nggak usah khawatir guys, ini bukan rekan-rekan yang di luar sana, ini orang yang Mbak De kenal gitu. Mereka menghina orang itu hal yang biasa ya guys. Mereka tidak lagi sungkan-sungkan mau orang itu terluka apa enggak terluka, yang penting mereka bisa ngebacot dan mereka bisa puas apa menghina orang gitu ya. Kadang tuh Mbak De berpikir gitu, apa kok bisa ada manusia seperti itu gitu ya, apa hidupnya nggak pernah berubah walaupun karma itu sudah mereka terima gitu ya. Tapi tetap aja apa menghina orang itu hal yang biasa buat mereka ya. Jadi mereka lebih senang kalau melihat orang tuh menderita, sakit, kecewa ya. Jadi kayak bahan sasaran yang empuk, karena buat mereka itu jadi ada bahan gosipan gitu ya. Itu salah satunya Mbak De gitu kan. Mbak De itu dibikin sasaran yang luar biasa gitu guys. Sebenarnya bukan karena Mbak De setelah cerai sama mantan dan setelah ada berberondong, bukan di situ sih guys. Dari dulu sebenarnya Mbak De itu sudah dicaci maki gitu ya. Tapi mereka lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Jadi main curang gitu, terus di depanku berbahasa basi yang apa seolah-olah tuh mereka suci sendiri gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu ya. Makanya maksudku di sini ya, orang tuh kalau menurutku sih guys, kita nih hidup sama-sama numpang di dunia ini kan. Kita harus sama-sama saling menghargai. Dunia ini milik kita semua, milik bersama gitu ya. Kita mau nggak mau ya guys, di dunia ini semuanya cuma singgah gitu ya, singgah. Ada yang bilang katanya kita ini di sini cuma liburan aja, ada saatnya kita juga harus pulang gitu kan. Ada yang bilang di dunia ini kita ditugaskan ya. Jadi ada saatnya juga kita selesai bekerja gitu kan. Ada yang bilang juga di sini kita cuma mampir minum, makan gitu ya. Ada saatnya juga selesai. Nah, maksudku dengan semuanya peristilahan ini guys, kalau Mbak De ambil simak, maksudnya ambil hikmahnya gitu ya. Ya sudahlah, kita ini hidup di sini hanya sementara. Nggak usahlah kita tuh kalau menghina orang tuh sampai habis-habisan gitu ya. Mungkin di mata mereka aku tuh apa ya, wanita yang tidak berguna gitu ya karena bercerai. Tapi minimum aku tuh nggak munafik gitu guys ya. Aku bercerai, aku mempertanggungjawabkan hidupku sendiri ya. Dan aku tidak perlu ada rasa salah dengan siapapun, enggak guys. Karena Mbak De sudah membesarkan kedua anak dan mereka sudah mencapai cita-cita yang mereka inginkan gitu ya. Nah, tugas itu sudah selesai dan tugas Mbak De membantu orang tua juga udah selesai. Tugas Mbak De membantu keluarga juga udah selesai. Nah, jadi Mbak De ini berhak dong untuk membahagiakan diri. Jadi saat ini Mbak De sih
hidup ini Mbok De nikmatin. Buat Mbok De ini suatu bonus ya guys. Bonus hidup yang Mbok De nikmatin saat ini bersama Pak Le yang masih jauh lebih muda. Nah, jadi maksudku di sini begini guys. Kalau toh aku berbuat hal itu kan sebenarnya tanggung jawabku sendiri guys. Aku tidak merugikan orang lain, ya toh. Perceraianku memang membuat apa ya, onar gitu ya, seolah-olah apa ya, hal yang benar-benar menjijikkan gitu kan. Tapi apakah aku harus tinggal di penderitaan selama-lamanya? Apakah aku tidak boleh bahagia gitu untuk diriku sendiri? Aku terus terang memang ada saatnya aku bilang aku tidak bisa lagi gitu ya. Tapi yang aku herankan, orang lain ini kenapa tidak menerima aku apa adanya, bahkan menggosipin aku sampai detik ini dimanapun berada ya. Bahkan aku pun dijauhin sampai habis-habisan gitu guys ya. Aku nggak dianggap lagi orang. Suatu saat ada pertemuan gitu, aku tidak dianggap orang lagi guys. Jadi ada yang bilang, kamu jangan lupa kamu ini setengah orang, bukan orang gitu kan. Karena apa? Menurut mereka, aduh nggak layak gitu loh. Apa? Pertama miskin, suami berondong, miskin, ngapain dihormati gitu ya. Jadi di situ aku sangat tirakat gitu guys. Karena ternyata orang tuh melihat hanya sisi materi gitu ya. Aku terus terang guys, apa suaraku agak bindeng. Apa mungkin juga kebanyakan mikirin hal-hal kayak gitu guys. Sebenarnya Mbak De mau ngelosdol kan. Tapi kadang-kadang Mbak De tuh nggak bisa tidur mikirin hal kayak gitu. Karena kok mereka tuh betapa teganya gitu ya, apa memulosoro gitu ya, memulosoro Mbok De terus-terusan dari dulu sampai sekarang, nggak ada habis-habisnya, nggak bosan-bosannya. Mbok De terus terang aja sedih gitu ya. Dan Mbok De itu setahunya Mbok De, sesadar-sadarnya Mbok De itu nggak pernah merugikan orang lain, dan Mbok De tidak pernah apa ya, menyusahkan gitu ya. Pokoknya selama Mbok De saat ini mengingat gitu loh, Mbok De tidak pernah gitu sumuk. Jadi yang ada itu guys, Mbok De itu orangnya sosial ya. Mohon maaf nih kalau Mbok De mengungkit, Mbok De bukan mengungkit. Jadi Mbok De kasih tahu aja. Mungkin Mbok De dibilang miskin, dibilang kere, dibilang bojone kere gitu ya. Tapi mohon maaf, Mbok De ini orangnya sosial. Mbok De memang nggak kaya, tapi apa yang Mbok De bisa kasih, yang Mbok De kasih gitu. Mbok De tidak pernah hitung-hitungan sama kenalan. Kalau temen bukan guys. Aku sekarang lebih baik nggak punya temen daripada punya temen diomongin terus guys. Jadi begini guys, pada intinya aku tidak mau bertemu lagi, kumpul-kumpulan lagi. Bukan berarti aku tuh menjauh dan aku tidak mampu guys. Aku lebih baik menghindari pertengkaran ya. Pertengkaran dan menghindari juga sakit hati gitu ya. Lebih baik saat ini Mbok De berdiam diri. Lebih baik Mbok De konsentrasi dengan kehidupan Mbok De sendiri ya. Walaupun namanya media sosial guys, Mbok De itu sebenarnya bukan sengaja mau cari tahu gitu, enggak guys. Itu kebetulan Mbok De itu baca gitu ya, mereka posting gitu bahwa bla 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 bla. Aku tahu guys, itu ditujukan kepadaku. Memang tidak ada nama, tapi kita semua ini kan orang yang dewasa, kita tahu apa maksudnya semuanya itu. Bahwa tidak sekolah aja bergaya mau nge-YouTube gitu kan. Siapa lagi guys kalau bukan Mbok De? Karena di bawahnya Mbok De itu nggak ada lagi gitu kan. Nggak apa-apa guys, Mbok De terima semuanya itu. Mbok De bersyukur gitu ya, apa
Mbok De juga bisa nge-YouTube, Mbok De mampu nge-YouTube, Mbok De mampu semuanya gitu ya. Yang Mbok De bersyukur lagi, Mbok De tidak pernah minta-minta, ngemis-ngemis sama orang laki ya. Jadi dari dulu sama mantan pun Mbok De nggak pernah minta, karena Mbok De selalu mandiri. Jadi Mbok De itu orang yang mandiri, itu yang perlu Mbok De syukuri. Mbok De tidak pernah menyusahkan orang lain gitu. Memang Mbok De dinikahi gitu ya, tapi bukan berarti Mbok De itu ngemis-ngemis terus gitu, enggak guys. Makanya Mbok De saat memang sudah tidak bisa lagi rumah tangga itu diselamatkan, Mbok De memutuskan Mbok De yang minta cerai. Ya, kita nggak usah bicara antara dosa dan tidak dosa guys. Ini kita bicara antara manusiawi gitu ya. Kalau memang semuanya itu tidak bisa lagi diselamatkan, ya kita mau ngapain lagi gitu. Apakah kita mau hidup sama-sama menderita di situ? Kalau menurut Mbok De tidak bisa guys, tidak harus gitu ya, karena kita semuanya berhak bahagia. Jadi kalau kita bersatu tapi kita nggak bahagia, itu buat aku tidak perlu gitu kan. Nah makanya, tapi orang lain di sini ngelihatnya cuma negatifnya aja, karena perceraian itu sangat negatif. Memang negatif guys ya, tapi mungkin keputusan itu juga keputusan yang terbaik buat Mbok De gitu ya. Untuk pihak mantan itu Mbok De tidak mau tahu lagi, karena Mbok De memperingatkan lebih daripada 10 tahun ya, lebih daripada 15 tahun. Kalau tidak ada perubahan, Mbok De bakal pergi. Tapi kan itu semuanya diabaikan. Sehingga ada saatnya memang Mbok De bilang Mbok De sudah tidak bisa, terjadilah perceraian. Ya. Bukan berarti terus Mbok De itu hanya begitu saja minta cerai karena mau cari berondong. Enggak lah guys, itu tidak masuk akal. Berondong itu nggak ada Mbok dicari, secara kebetulan aja gitu loh ya. Jadi itu semuanya jangan suka di apa, gaduk-gadukkan gitu loh. Ya minta cerai gatel karena cari berondong. Nah itu kan nggak tahu, cuma menghakimi dari luar aja. Padahal asli ceritanya tuh tidak seperti itu gitu loh guys ya. Asli ceritanya tuh ya secara kebetulan aja. Mau bilang apa? Itu kan kisah cuplikan pertemuan antara Mbok De dan Pak Le, kan ada itu Mbok De bikin video ya. Bagaimana malam itu pertemuan gitu kan. Bukan berarti Mbok De itu nyari. Tidak pernah Mbok De mencari seorang berondong atau menyakiti mantan supaya dapat berondong. Enggak lah guys. Emang Mbok De siapa sih bisa menyakitin mantan sehingga mencari berondong gitu ya. Kekuatannya Mbok De itu apa? Nggak ada gitu kan. Nah jadi maksudku di sini, kadang tuh kita jangan suka menghakimi dari luar kalau kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Karena kita cuma ngelihat di luarnya aja, dalamnya kan nggak tahu apa yang terjadi. Ada ular-ular busuk, set-set busuk gitu. Yang tahu kan cuma rumah tangga orang-orang itu tersebut gitu kan. Jadi sebagai orang luar tuh netral gitu. Kalau menurut Mbok De netral. Karena yang bercerai itu bukan hanya Mbok De aja, udah beberapa orang. Tapi pribadi Mbok De sendiri, Mbok De tidak pernah musuhin orang dan menghakimi. Paling Mbok De cuma bilang Mbok De ikut tirakat gitu ya kalau ada perceraian gitu. Ya memang kalau tidak cocok kita tidak paksakan lagi. Ya sudah, untuk ke depan, lihat ke depan aja. Jangan terlalu menyesali dan apapun, karena apapun yang kita sudah buat itu dengan apa ya guys, kita nggak perlu lagi ada penyesalan di kemudian hari, merasa bersalah dan lain-lain, lalu hidup kita jadi down gitu ya. Nggak usah lah guys, karena apapun kejadian, apapun keputusan yang sudah kita putuskan, kita sebagai manusia dewasa, ya sudah, biarkanlah terjadi. Kita lihat ke depan, positive thinking, dan jangan menghakimi, itu aja. Kalau menurut Mbok De seperti itu gitu ya. Tapi anehnya Mbok De ini yang dihakimi terus gitu loh ya. Mbok De sakit hati guys. Mbok De, iya memang Mbok De sakit hati gitu. Sampai Mbok De sekarang aja sampai sakit gitu kan, apa
Karena Mbok De kurang tidur, banyak kerja, nggak bisa apa namanya, nggak bisa melupakan orang itu bagaimana teganya gitu loh ya. Bukan berarti Mbok De langsung menggeletak gitu. Memang Mbok De juga udah minum obat, udah segala macam ya. Tapi Mbok De saat ini Mbok De utarakan gitu loh. Gimana Mbok De itu masih dihina karena Mbok De nggak sekolah gitu kan. Ya, Mbok De nggak sekolah kan seringkali juga Mbok De udah bikin video. Mbok De nggak sekolah bukan berarti Mbok De itu bodoh. Mbok De nggak sekolah bukan berarti itu Mbok De malas. Enggak guys. Mbok De nggak sekolah tuh karena Mbok De tidak ada kesempatan untuk sekolah. Karena orang tua keadaan yang sangat miskin, yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu ya. Bukan Mbok De itu sengaja nggak sekolah karena malas, karena bodoh. Tidak, sama sekali tidak ya. Dan ingat guys, orang yang nggak sekolah bukan berarti bodoh. Latar belakangnya itu banyak. Karena nggak ada kesempatan untuk sekolah, atau situasi yang tidak mengizinkan gitu ya. Jadi semuanya itu kita perlu ketahui ya, semuanya. Jadi aku mohon gitu ya guys, janganlah kita sok ini apa, sok hebat, sok tahu, sombong. Kalau ada orang yang nggak mampu dan nggak sekolah langsung dihina, langsung dietrek-etrek gitu. Janganlah guys, itu juga manusia. Seperti dirimu juga gitu loh. Jadi kita semuanya itu semua punya latar belakang ya. Bukan berarti kita tuh nggak sekolah disengaja karena goblok gitu. Enggak lah guys, semua ada alasannya gitu. Kalau menurut Mbok De seperti itu. Dan alasan dari Mbok De nggak sekolah kenapa, Mbok De udah jelaskan ya. Mbok De juga udah bikin video, beberapa video. Jadi kalau yang masih penasaran bisa disimak beberapa video itu menceritakan kenapa Mbok De nggak sekolah gitu loh ya. Karena kemiskinan, karena anak banyak dari orang tuaku, dan aku seorang perempuan yang nggak harus sekolah menurut orang tuaku. Itu semuanya perlu diketahui guys, bukan kemauan Mbok De. Mbok De pun ada rasa penyesalan, kenapa mesti aku gitu loh ya? Tapi ya inilah hidup gitu, kita harus terima apa adanya. Tapi kalau dihina terus itu guys, sakit, tau nggak? Sakit. Ya mudah-mudahan lah guys, Mbok De doakan yang selalu menghina Mbok De, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang luar biasa, dan apa, tetap bahagia selama-lamanya. Begitu guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak videonya Mbok De. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya guys. Dan terima kasih sekali lagi untuk dukungannya semuanya. Sekali lagi ya guys, Mbok De undur diri dan ketemu lagi di video berikutnya guys. Terima kasih. I love you. Bye-bye.